Nah, kemudian yang kedua, ayat yang melarang kita ikut-ikutan tanpa ilmu di dalam surat 6, namanya surat Al-An'am, ayat 116. In tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jikalah kamu ikut-ikutan saja, karena banyak orang melakukan seperti itu, kamu ikut pula. Tapi ikutnya kamu itu tanpa ilmu, niscaya kamu akan tersesat dari jalan Allah. Jadi karena banyak orang ikut, kita ikut pula, tapi kita tak berilmu tentang itu, nanti kita akan tersesat dari jalan Allah. Karena itu berilmulah tentang sesuatu. Umpamanya kalau lahir kita di Papua, suku Dani, itu budayanya setiap ada keluarga yang meninggal, itu keluarga itu harus potong jarinya satu ruas, dipotong. Cara memotongnya diikat dulu dengan benang, diikat sampai tak berdarah lagi, ikat tak berapa jam lama, baru dipotong, sehingga katanya darah nggak keluar lagi karena sudah diikat. Itu kalau satu keluarga yang terdekat meninggal, ayahnya atau ibunya atau anaknya. Nanti meninggal lagi neneknya, dia ikat lagi, potong. Sehingga banyaklah orang yang potong tangannya di suku Dani di Papua. Nah, banyak suku-suku itu ikut semua. Kenapa dia ikut? Tanpa ilmu pengetahuan, ikutnya berdasarkan kebiasaan-kebiasaan saja. Masuk agama Nasrani ke sana, Kristen masuk. Kenapa tak dirubah yang seperti itu? Ini katanya budaya warisan nenek moyang untuk jadi tontonan internasional. Bagi kita ya tontonan, bagi mereka itu penderitaan. Kiri kanan, bisa lihat di video itu, kiri kanan mau makan tuh payah sekali, mau makan kiri kanan. Jadi kenapa jarinya seperti itu? Karena budaya adatnya seperti itu. Setiap keluarga yang terdekat meninggal dunia, ikat lagi tangan dengan benang, sampai betul-betul kecil tak keluar, potong lagi. Itu budayanya. Budaya apa namanya itu? Ikut-ikutan. Nah, maka dua ayat tadi melarang kita ikut-ikutan saja tanpa ilmu. Kalau mau ikut, haruslah dengan ilmu, sehingga tahu kita yang diikut itu benar atau tidak. Nah, karena itu Al-Quranul Karim memberikan jalan kepada kita. Wa inna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalan yang lurus, yang benar, agar kamu tidak tersesat dari jalan Allah. Apa dia? Al-Quran. Hadza siratal mustaqiman fattabi'uhu, ikutilah Al-Quran itu. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain, akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Demikianlah diwasiatkan kepadamu, diberitahukan kepadamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, Rasulullah, orang yang mengikuti beliau adalah orang yang penuh kesadaran. Orang Yahudi tadi yang masuk Islam, karena dia sudah melihat jauh sebelumnya, cuma belum dapat hidayah. Dapat hidayah melalui pembayaran hutang yang sampai 3 kali lipat dikasih oleh Rasulullah. Itu rupanya menyentuh hatinya yang tersembunyi selama ini. Sebelumnya sudah mau masuk Islam juga,
tapi belum tersentuh. Begitu dibayar oleh Rasulullah hutangnya 3 kali lipat, tersentuh dia baiknya engkau ya Muhammad, bersihnya hatimu. Tak ada lagi yang aku cintai di dunia ini manusia selain engkau. Menjadilah dia pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam berhijrah Rasulullah begitu juga. Kebetulan sekarang ini tahun baru Hijriah ya, 1447 Hijriah, tanggal 2 Muharram. Tadi saya lihat sudah nampak bulannya. 1 Hijriah ya, kemarin sudah nampak. Sekarang agak besar lagi. Jadi kita sudah berada di tahun baru Hijriah. Berada di tahun baru Hijriah ini bertambah ya, hitungannya bertambah. Sebetulnya umur kita berkurang, hitungannya bertambah, sebetulnya berkurang terus. Umur saya tahun Hijriah tahun ini 67 tahun, lebih daripada umur Rasulullah. Rasulullah 63 ya, saya 67 tahun. Kalau Pak Asbi berapa Pak? Biasanya gedenya di situ. Udah berapa Pak Zina? Wah, 68. Iya, kakak kelas saya. Tua dia setahun dari saya. Juli katanya. Saya Agustus. Ya, jadi dari segi hitungan umur kita itu bertambah, tapi dari segi jatah kehidupan sebetulnya berkurang. Nah, jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pengikut beliau adalah orang-orang yang penuh dengan kesadaran. Karena itu mari kita bacakan ayat Al-Qur'anul Karim tentang hijrahnya Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 100. Wa man yuhajir fi sabilillah wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraman katsiran wasi'a. Siapa saja yang ikut berhijrah bersama dengan Rasulullah di jalan Allah, niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat berlindung yang banyak. Muraghaman katsiran, tempat berlindung yang banyak, wasi'atan, luas pula. Jadi berhijrah. Kata Imam Syafi'i, dengan kamu berhijrah, kamu akan dapat pengganti dari orang-orang yang kamu tinggalkan. Kamu dapat pengganti dari orang-orang yang kamu cintai. Nah, begitu pentingnya hijrah. Saya kemarin sudah khutbah Jumat di Jalan Lobak, Masjid Al-Wahidin. Sudah saya khutbah, datang seseorang, dipeluknya saya. Bang, katanya. Iya, ada apa? Abang lupa dengan saya, katanya. Apa? Abang dulu makan di rumah saya 2 tahun, tapi saya masih kecil, masih SD. Makku yang masakkan sama abang dulu. Oh iya, di mana? Di depan Masjid Al-Fida, dekat UIN. Oh iya, ada kedai kecil situ saya makan, bayar makan tengah hari saja. Kalau yang lain-lainnya banyak tempat. Oh iya, 2 tahun. Itulah saya ingat sama abang, katanya. Kira-kira 30 tahun yang lalu. Sekarang dia sudah jenggotan pula. Tapi saya lupa dengan dia. Itu katanya. Apa?
makku katanya sayang sama abang, abang juga sayang dengan makku, seolah-olah makku itu adalah ibu kandung. Oh iya, saya katakan, iya dia baik sekali, terlambat bayar pun dia tidak apa-apa, kalau saya lebihkan bayar dia senyum saja. Iya, seperti makmu itu seperti makku sayangnya kepadaku. Masih hidup dia sekarang? Masih. Umur dia berapa? 86 tahun. Masya Allah, tolongkan kirim salam dan doaku untuknya. Ya, katanya. Kalau ayah bagaimana? Oh, ayah udah lama meninggal katanya. Mama yang tinggal lagi. Ya, kirim salam. Nah, dibawanya saya foto, dikirimnya sama abang-abangnya, adiknya. Ah, ini Bang Rakib dulu katanya yang makan di rumah kita. Nah, jadi itu, kemana kita pergi, kita akan bertemu dengan orang-orang yang mencintai kita kalau kita baik, ya. Bahkan kita bisa bersaudara, mengganti dari saudara-saudara yang kita tinggalkan. Karena itu hijrahlah. Nah, itulah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu diikuti oleh sahabat-sahabat dan mendapatkan perlindungan yang sangat hebat dari kaum Ansar di Madinah. Nah, itu disambut dengan marhaban, selamat datang ya Muhammad. Nah, jadi dalam sejarah Rasulullah itu, dia disambut di sana. Disambut dengan apa? Terbitnya bulan purnama. Jadi datangnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah seolah-olah bulan purnama yang muncul di tengah malam yang kelam. Karena orang Madinah merindukan seorang nabi, seorang pemimpin, seorang saudara yang sangat hebat, yang sangat meyakinkan. Nah, itu syairnya. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ila akhirih. Apa artinya? Oh, itu ibu-ibu apa itu? Saya setengah hafal. Iya, contoh saja. Nah, telah terbit bulan purnama kepada kami. Memang Nabi Muhammad tuh, Pak Ibu, disebut di situ telah terbit bulan purnama, itu kan kiasan. Artinya telah datang orang yang mencerahkan, orang yang menjadi pembimbing. Jadi digambarkan seperti bulan purnama. Itu sindirannya. Iya, majazi namanya. Akan tetapi secara fisik memang Rasulullah itu wajahnya cerah sekali. Cerah sekali wajahnya. Bahkan melebihi bulan purnama. Jadi ketika orang Quraisy datang ke rumah Rasulullah, dia melihat Rasulullah, situ ada bulan purnama. Enggak melihat orang tuh bulan purnama di atas, dia lihat wajah Rasulullah berseri-seri wajahnya, ganteng orangnya. Kalau Nabi Yusuf alaihi salam terkenal gantengnya saja, Nabi Muhammad itu lengkap, cerdasnya, fatonah, jujurnya, amanahnya, dapat dipercaya, lengkap semuanya. Kemudian transparannya yang disebut dengan tabligh. Jadi siddiq, jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh, transparan, menyampaikan apa adanya. Tidak ada ayat-ayat disembunyikan, transparan. Dalam keuangan juga transparan, uang rampasan perang, zakat dan sebagainya. Tapi fatonah, cerdasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga beliau ketika berangkat meninggalkan Madinah terkecoh, tertipu orang-orang Quraisy yang akan membunuhnya. Nah, kembali kepada ayat Al-Qur'an tadi. Yajid fil ardi muraghaman katsiran wasi'ah. Maka kamu akan mendapati di bumi ini tempat berlindung yang banyak, sebanyak-banyaknya tempat berlindung.
wasi'atan, lagi luas. Luas alam semesta ini tempat berlindung. Kemudian wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih. Siapa saja yang berangkat hijrah itu dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruh. Sebelum sampai ke tujuan dia diterkam oleh maut. Yudrikul maut, dia mendapati kematian. Faqad waqa'a ajruhu, maka sempurna baginya pahalanya. Jadi pergi hijrah itu pahalanya besar sekali. Tapi kalau sampai orang ini nggak sampai, baru di tengah jalan karena dia sakit mati, datanglah kepada Rasulullah. Kata para sahabat, ada sahabat kita ya Rasulullah, dia sakit mau hijrah juga, belum sampai dia sudah mati. Kata Rasulullah, penuh pahalanya. Waqa'a ajruhu 'ala Allah, dia penuh pahalanya di sisi Allah seperti orang yang sampai, walaupun dia tidak sampai. Karena tidak sampai itu karena dia sakit. Bukan dia sendiri yang ngeremnya, bukan. Wa kana Allahu ghafurar rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ada senjata yang diberikan kepada Rasulullah yang bagus kita amalkan, supaya kita kalau dikepung oleh orang Zionis besok tak nampak oleh dia kita melarikan diri. Itulah yang kita baca dalam surat Yasin, wirid Yasin, ayat yang ke-9. Wa ja'alna min baini aydihim shadda. Allah jadikan di hadapan kita itu ada dinding. Wa min khalfihim shadda. Di belakang kita ada dinding juga. Nampak oleh musuh itu ada dinding, tapi kita nggak nampak dinding itu. Bagi orang musuh kita itu ada dinding sehingga dia tidak melihat kita. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Maka kami tutuplah pemandangan mereka, maka mereka tak bisa melihat kamu. Ini yang dipakai oleh orang Gaza. Tank yang begitu hebat, tank Markava namanya, itu kena rudal tuh nggak apa-apa dia. Pergi dia, ditaruhnya bom di bawah, ditembak lagi di atas, tapi ditaruh bomnya dulu. Nah, akhirnya di bawah itu menolak ke atas, yang dari atas ditembak pula, Markava itu meledak. Dengan dirinya sendiri pergi ke sana, tapi tidak nampak oleh supirnya, tidak nampak oleh tentara-tentara itu, sehingga dia langsung main. Apa yang dia baca? Inilah di antara lain doanya itu dalam surat Yasin. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ شَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ شَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Itu makanya Yasin itu disebut dengan hati Al-Quran, ya, hati Al-Quran. Karena intinya terdapat dalam Al-Quran banyak ayat-ayat di dalamnya yang merupakan doa bagi kita, dinding bagi kita, senjata Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah mengirim Nabi Muhammad itu bukan tanpa senjata, bukan ngutus-ngutus gitu saja, enggak, diberikan senjata pelindung.